Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini, pagi yang begitu cerah, banyak terdengar kicauan burung dan juga angin sepoi-sepoi dan matahari yang temaram. Alhamdulillah. Di sini juga hadir ada Bapak Iskandar, kemudian tentu Neza di kamera dan juga Chandra dan Bima. Kita jumpa lagi dalam acara Ulumul Quran bersama Ustadz Husein Alatas dan juga Ustadz Totong. Kita akan mengambil tema asal-usul penciptaan manusia. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Totong. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Husein Alatas nanti ya. Baik, acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, kemudian Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasa di Palembang, Radio Luciana Number One di Semarang, kemudian juga Radio Komunitas di Bondowoso, kemudian Radio Angkasa di Banyubiru, dan lain-lain. Baik, kita akan mengambil tema asal-usul penciptaan manusia. Pengantarnya akan disampaikan oleh Ustadz Totong Surasman. Kepada Ustadz Totong, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Habib Husein Alatas, Bapak Ustadz Muhammad Krisna, juga para kru Rasil, para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini yang terang sekali ya, udaranya sudah cukup gerah ya. Agak bersyukurlah ya. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, diciptakannya siang malam ya, pagi sore dan seterusnya juga ya. Nah, pada pagi hari ini kajian Ulumul Quran amat penting untuk kita pahami, kita dalami ya, yaitu tentang asal usul kejadian manusia ya. Di mana beberapa episode yang lalu kita telah membahas tentang manusia ya Bib ya, yang diuraikan secara luas ya dan rinci oleh guru kita Habib Husein Alatas ya, yaitu bahwa manusia itu dari kata al-ins, kemudian al-insan dan anas, itu merupakan gambaran dan sekaligus nasihat buat kita sebenarnya ya. Dari sisi kosakatanya aja sudah memberikan nasihat yang sangat luar biasa, di mana kata al-ins itu mempunyai arti keharmonisan ya, saling menyayangi ya. Itu saling asa, saling asih, saling asuh dalam bahasa Sunda itu kan sesuatu yang merupakan nasihat yang luar biasa gitu ya. Nah, artinya seharusnya manusia itu dimanapun berada ya, yang dikembangkan itu adalah nilai-nilai yang tadi ya, bagaimana selalu hidup dalam kebersamaan ya, keharmonisan ya. Tapi memang sisi lain kalau memang harmonis ya, kebersamaan, kekompakan ya, iblis nangis juga ya Bib ya. Tapi kebalikannya ketika tidak terjadi keharmonisan ya, tidak kebersamaan, justru
banyak sekali ya pengikut iblis ya. Nah, pada pagi ini akan dibahas secara tuntas ya, secara rinci oleh guru kita tentang asal-usul kejadian manusia. Nah, dalam arti bagaimana kita agar bisa menyadari ya bahwa kita itu diciptakan dengan bahan yang sama gitu maksudnya itu ya. Jadi artinya dengan memahami asal-usul kejadian manusia diharapkan kita pun menyadari gitu bahwa kita dari unsur yang sama dan kita pun tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang hanya sebentar-sementara ini ya. Walaupun kita lihat itu kalau kita analisa sekarang manusia itu banyak melupakan tentang kemanusiaannya ya. Jadi kalau bahasa saya itu iblis lagi di atas angin ini sekarang itu ya, mempengaruhi manusia di seluruh dunia ya. Bukan hanya di Indonesia dengan kendaraan coronanya ini ya. Manusia dibuat susah, dibuat bingung ya segala macam ini. Dan kita tidak tahu kapan selesainya ya. Tetapi kita sebagai muslim tetap punya modal yang luar biasa, yaitu ketika kita tetap beriman beramal soleh ya, kapanpun dipanggil oleh Allah ya, kita dalam keadaan yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin ketika meninggal pun ya kena wabah, insya Allah mati syahid ya Bibi ya. Nah ini mungkin sebagai pengantar bahwa kita menyadari ya kejadian kita itu sama ya, Allah ciptakan ya, menjadi sebuah nasihat agar kita pun ketika kembali kepada Allah kita dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih sebagaimana ketika kita dilahirkan, tidak membawa dosa dan noda ya, sehingga ketika kembali kepada Allah pun ya kita berusaha menjadi orang-orang yang bersih ya, sehingga ketika menghadap Allah kita mendapatkan ampunannya, mendapatkan kasih sayangnya ya. Juga tentunya ya kita dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan keridhoannya ya. Terutama bagi bapak-bapak ya selalu dinanti oleh bidadari-bidadari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah lakal hamdu wa lakas syukru ala ma aulaita wa tafaddalta wa takarramta min ni'am. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anak-anak manusia. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan mereka dari kebanyakan makhluknya. Allah terangkan dalam suratul Isra, wa laqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah melimpahkan kemurahan kami bagi anak-anak Adam. Allah limpahkan berbagai macam kemurahan dan kemuliaan bagi mereka. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami angkut mereka di daratan, di lautan, saat ini di udara. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami anugerahkan mereka dari berbagai macam rizki yang thayyib. Hasil bumi kita ini ya, buah-buahan, beraneka pangan yang dimakan oleh manusia. Kemudian yang mereka olah ya dengan tangan mereka, dengan ilmu yang Allah ajarkan pada mereka, manusia menikmati berbagai macam nikmat yang tak terhingga. Semua ini untuk anak-anak Adam. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami utamakan mereka dengan berbagai macam keutamaan atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Ini merupakan nikmat yang amat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita semua termasuk dalam Bani Adam. Apapun suku, bangsa, warna kulit kita, kita semua merupakan satu keluarga yang berasal dari ayah ibu yang sama. Tapi syaitan ingin membuat kita lupa akan hakikat ini. Hingga sebagian kita merasa bangga terhadap yang lain, menyombongkan diri, menganggap dirinya lebih baik, lebih mulia, hanya kembali kepada rasnya, kepada sukunya, kepada bangsanya, ataupun nasabnya. Padahal tolak ukur kemuliaan tergantung iman dan takwa seseorang. Dan yang menilai ini bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita umat manusia akan asal usul penciptaan kita. Dari apa Allah ciptakan kita? Dari apa Allah ciptakan kita? Di dalam surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan ya, asal usul penciptaan kita. Di samping penciptaan jin. Begitu juga dalam suratul Rahman. Dan banyak surat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan asal usul penciptaan kita, termasuk dalam suratul Sajdah. Allah ciptakan kita dari asal usul yang rendah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat, keberkahannya, kemuliaannya mengangkat martabat kita dari asal usul yang rendah ya, menuju kemuliaan. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan akal yang sempurna dan ketakwaan pada Allah. Allah berfirman pada ayat 26 dari surat Al-Hijr, "Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Menciptakan manusia? Min salsal. Dari tanah liat yang dikeringkan. Dari tanah jenis apa? Min hama'im masnun. Dari tanah liat hitam yang berbau busuk. Masnun yang dibentuk ya, sesuai dengan bentuk yang Allah kehendaki. Jadi bukan dari sembarang tanah, tapi dari tanah lumpur hitam yang berbau tidak sedap. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dari sana Allah ciptakan manusia, pria dan wanita. Ternyata manusia yang diciptakan oleh Allah dari asal usul yang begitu rendah masih menyombongkan diri. Bagaimana kalau diciptakan dari permata atau batu mulia, dari berlian, dari emas? Kita bisa bayangkan. Allah terangkan kepada kita agar kita ini menyadari bahwa kita ini sebetulnya asal muasal kita tuh dari kerendahan. Kita juga berada dalam keadaan lemah. Kita juga diciptakan juga dari cairan ya, yang berasal dari sari pati tanah, yang Allah berikan gambaran dan sifat mahin yang hinda dan rendah. Jangankan orang lain, dirinya pun tidak nyaman di saat mencium bau apa? Bau cairan tersebut yang berasal dari sari pati tanah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min salsalin ya, dari tanah yang dikeringkan ya. Min hama'im masnun, dari tanah hitam ya, yang berbau tidak sedap, di mana Allah membentuk asal usul kita. Kalau dalam suratul Rahman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah ciptakan manusia dari tanah yang dikeringkan, bagaikan tembikar. Tembikar apa? Keramik contohnya. Tembikar itu genteng dikatakan sebagai apa? Sebagai tembikar. Asalnya dari tanah, ya. Kemudian dibentuk, ya, hingga kering, ya, berubah menjadi salsal. Setelah terbentuk, ya, dirinya, ya, bagaikan apa? Bagaikan tembikar, tanah yang dikeringkan, terbentuk rupanya. Allah tiupkan ruh ke dalam jasad tersebut. Hingga apa? Hingga keadaannya berbeda dengan keadaan sebelumnya. Menjadi makhluk yang berakal, berpikir, ya, dan memiliki kelebihan yang bermacam-macam sebagaimana yang kita saksikan diri kita, tidak usah jauh-jauh. Semua manusia berawal dari asal usul yang sama.
khalaqal insana min salsalin Kalfa. sebagaimana yang telah kita terangkan pada kajian yang lalu, kata insan itu bukan terbatas pada pria, tapi mencakup pria dan wanita. Berarti pria dan wanita diciptakan juga asal usulnya dari tanah. Bukan hanya Adam, istrinya pun diciptakan juga apa? Bukan dari tulang rusuk. Asal muasal cerita bohong ini dari perjanjian lama yang dipalsukan. Bukan dari Al-Quran. Tapi sayangnya banyak orang justru merujuk kepada perjanjian lama, bukan kembali kepada Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat Al-Hijr ayat 26, "Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Sebelum manusia diciptakan, Allah ciptakan jin. Min qablu artinya sebelum apa? Sebelum penciptaan manusia Allah ciptakan jin dari apa? Min naris samum. Dari api yang panas dan membara. Lalu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ya, untuk menceritakan kepada kita dialog di antara apa? Allah dan para malaikat. Dialog antara Allah dan para malaikat ya. Juga perintah yang Allah tunjukkan kepada malaikat termasuk jin ya. Termasuk apa? Jin untuk sujud kepada Adam. Dan iblis ya, yang dikenal dengan nama iblis asalnya adalah jin. Tapi karena dia ingkar, menentang, membangkang, dia mendapatkan nama iblis, artinya yang terusir dari rahmat Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat bahwa aku akan menciptakan bashar. Darah dagingnya, ya, tubuhnya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan min salsalin min hama'in masnun, dari tanah liat yang dikeringkan, yang berasal dari tanah hitam yang berbau tidak sedap. Yang Allah Subhanahu wa taala bentuk sesuai dengan kehendaknya. Fa idza sawaituhu, begitu aku telah menciptakan manusia, menyempurnakannya, faqa'u lahu sajidin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Begitu aku ciptakan dirinya dengan sempurna ya, dan aku tiupkan ruh ke dalam tubuhnya, maka sujudlah kalian atau tersungkurlah dengan sujud di hadapan. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Seluruh malaikat sujud di hadapan Adam. Sujudnya karena mentaati perintah. Bukan dengan anggapan bahwa Adam ini sebagai Tuhan yang disembah, tapi mereka lakukan ini ujian dari Allah buat mereka karena ketaatan mereka pada Allah. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Seluruh malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba ayyakuna ma'as-sajidin, dia menolak untuk bergabung bersama mereka yang sujud. Padahal sujud di sini sujud kepada Allah. Karena kalau mereka langsung diperintahkan sujud di hadapan Allah tidak berat buat mereka. Tapi begitu Allah menguji mereka sujud kepada Allah, tapi apa? Melalui Adam sebagai ujian, di situ terlihat mana orang yang tunduk dan mana orang yang membangkang. Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Allah bertanya, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud? Kenapa kamu tidak bersama orang-orang yang sujud? Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Iblis berkata, sekali-kali saya tidak akan sujud kepada bashar, makhluk yang diciptakan ya, tubuhnya ya. Dari apa? Min salsalin min hama'in masnun, yang kamu ciptakan dari salsal, tanah kering yang berasal dari tanah lumpur hitam yang berbau tidak sedap. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah katakan, keluar kamu ya, dari tempat yang mulia ini, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Terkutuk karena apa? Karena pembangkangannya, kesombongannya di hadapan Allah penciptanya. Dia menolak untuk sujud karena melihat apa?
Bashar ini diciptakan dari asal usul yang begitu rendah. Dia merasa dirinya lebih mulia. Nah, penghalang bagi kebanyakan orang untuk menerima kebenaran, kesombongan semacam ini. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Dan atas dirimu, Allah telah tetapkan laknat sampai hari pembalasan. Nah, kita lihat coba. Qala rabbi anzirni fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala rabbi, dia berkata, wahai Tuhanku. Dia mengakui Allah Tuhan. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkan manusia. Qala fa innaka minal munzarin. Allah menjawab, sesungguhnya kamu termasuk dari yang ditangguhkan. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kabulkan permintaan iblis walaupun dia membangkang dan menentang. Kalau iblis bertaubat mohon ampun, Allah akan ampuni. Artinya orang kalau mohon pada Allah itu tidak akan rugi. Allah berjanji untuk mengabulkan permintaannya betapapun. Betapapun dirinya penuh dengan dosa. Tapi sayang kita tidak manfaatkan anugerah Allah untuk berdoa memohon kepadanya. Karena kesombongan atau karena apa? Karena rasa putus asa yang ditanamkan syaitan dalam hati kita. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Wa qala rabbi, wahai Tuhanku, iblis berkata, karena kamu sesatkan saya. Dia bukan menyalahkan dirinya yang sombong, dia salahkan Allah dengan tuduhan Allah menyesatkan dirinya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Aku akan menghiasi bagi mereka kehidupan dunia di mata mereka menjadi indah, cantik, mulia, menarik dan menawan. Hingga karena mereka melihat dunia begitu mempesona, menarik, menawan dan mulia, mereka berkelahi bahkan saling menumpahkan darah mereka demi dunia. Wala ughwiyannahum ajmain, kemudian aku akan sesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu al-mukhlasin, yang betul-betul mereka dimurnikan untuk mengabdi kepada Allah. Hanya orang-orang yang mengabdi dengan tulus kepada Allah yang akan diselamatkan oleh Allah. Nah, dari sini kita melihat secara sederhana Allah menjelaskan asal-usul penciptaan manusia. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, begitu banyak Al-Quran menjelaskan asal-usul penciptaan manusia. Seperti dalam suratul Mu'minun. Dalam suratul Mu'minun, kita akan jumpai bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala lebih terperinci menjelaskan asal-usul penciptaan manusia. Bisa dibuka surat Al-Mu'minun. Ayat 12 dan seterusnya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami telah menciptakan al-insan, anak manusia, pria dan wanita, min sulalatin min tin. Ini bukan berbicara mengenai kakek dan nenek kita, tapi bicara mengenai anak keturunannya dari sari-sari pati tanah yang dimakan oleh ayah ibu kita. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami ciptakan dari sari pati tanah sperma yang kami tempatkan dalam tempat perlindungan, penjagaan yang kokoh dan kuat agar terjaga dari bakteri, dari virus, dari hal-hal yang bakal merusaknya. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah, kemudian dari nutfah sperma kami ciptakan menjadi alaqah. Ini tahapan berikutnya. Setelah ada pembuahan antara sperma dan telur, terciptalah alaqah yang melekat pada dinding rahim. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian kami ciptakan setelah itu dari alaqah menjadi mudghah. Alaqah zigot dari hasil pembuahan yang melekat pada dinding rahim, kemudian mulai membentuk dirinya. Kerangkanya, jaringan-jaringannya, organ-organnya. Jadi menuju ke arah pembentukan. Setelah fase alaq dari pembuahan mulai
Ternyata dia membelah dirinya untuk merajut organ-organ tubuhnya, tulangnya, ototnya, syarafnya, pembuluh darahnya. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya dalam penciptaan manusia. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Dari 'alaqah setelah pembuahan yang dilakukan sperma ya, terhadap telur di dalam rahim yang terjaga, terlindung dan tersembunyi. Allah ciptakan menjadi mudghah, mulai membentuk dirinya, kerangkanya, organ-organ tubuhnya, ototnya, syarafnya, tempurungnya, jari-jarinya, semua betul-betul merupakan keajaiban yang luar biasa. Kemudian fa khalaqnal mudghata idhama, dari mudghah Allah ciptakan tulang-tulangnya, susunan tulang yang begitu sempurna. Setelah itu fa khalaqna fa kasawnal idhama lahma, kemudian kami bungkus tulang tersebut dengan daging dan kulit. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, dari asal usul yang tadinya begitu rendah, kemudian kami ciptakan dirinya berpindah beralih menjadi makhluk yang lain dari yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Betul-betul maha suci Allah yang keberkahannya terus melimpah meluah tiada henti bagi kita anak-anak manusia yang dilayani oleh hewannya, tumbuh-tumbuhannya, begitu juga mataharinya, bulannya, semua diciptakan untuk melayani kita semuanya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah, maha mulia Allah yang rahmat keberkahannya terus melimpah dan dialah sebaik-baiknya pencipta. Sebaik-baiknya pencipta. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tapi kemudian setelah itu kalian akan mati. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian setelah itu kalian di hari kiamat akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah kalian lakukan dalam hidup kalian dari perbuatan-perbuatan yang kembali pada pilihan kalian. Adapun di luar pilihan mereka, bukan kembali pada pilihan usaha mereka, otomatis Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf. Kita lihat bagaimana Allah menerangkan penciptaan manusia di sini ya. Menggunakan kata insan untuk menjelaskan bahwa pasangan pria wanita diciptakan dari asal usul yang sama. Dalam surat As-Sajdah, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah yang telah memperindah, mempercantik segala apa yang diciptakan. Wa bada'a khalqal insani min tin. Allah memulai penciptaan insan, Adam dan Hawa. Memulai pertama kali min tin, dari tanah. Jadi bukan hanya Adamnya, tapi Adam dan Hawa diciptakan ya dari tin, tanah. Bukan seperti dongeng-dongeng atau apa yang terdapat dalam perjanjian lama, Hawa diciptakan dari rusuk Adam. Ini tidak ada dasarnya sama sekali. Itu banyak dipakai di mana-mana, Bibi. Itulah, yang populer belum tentu benar. Betul nggak? Selanjutnya, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kalau kakek nenek kita langsung diciptakan dari tanah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan anak keturunan dari sari-sari pati tanah. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian anak keturunannya berkembang biak, diciptakan dari sari pati tanah yang melahirkan cairan yang hina, yang rendah dan berbau tidak sedap. Manusia diingatkan hal ini untuk tidak sombong. Apa sih yang mau dibanggakan? Awalnya sperma. Kemudian ketika dia hidup dalam tubuhnya penuh dengan kotoran. Begitu dia mati berubah menjadi bangkai. Apa yang mau dibanggakan manusia? Thumma sawwahu, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaannya dengan penuh keseimbangan, baik fisiknya maupun jiwanya. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi, Allah tiupkan ruh kehidupan ke dalam tubuh tersebut. Ini merupakan rahasia Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu Allah berikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, begitu juga apa? Hati. Begitu juga kalbu. Akal yang Allah anugerahkan bagi kalian.
Tapi qalilan ma tashkurun, sedikit dari kalian yang bersyukur. Kebanyakan dari kalian ingkar dan sombong. Bahkan bukan hanya ingkar dan sombong, kalian juga memerangi, memusuhi orang-orang yang mengajak kalian kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan apa? Merupakan keterangan dari Al-Quran yang begitu jelas. Lalu juga dalam suratul Alaq, yang merupakan ayat-ayat yang turun pada permulaan Islam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Yang menciptakan al-insan, pria wanita, min 'alaq. Allah menyebutkan alaq di sini, ya, bukan merupakan apa? Bukan merupakan asal usul pertamanya, tapi Allah sebutkan alaq itu pada tahapan berikutnya. Setelah dari tanah menjadi sperma, kemudian melahirkan pembuahan, baru lahirlah alaq yang melekat pada dinding rahim. Untuk mengingatkan kita betapa menakjubkannya makhluk hidup tersebut dalam rahim yang gelap gulita, melekat pada dinding rahim, bergantung pada rahmat Allah. Bila Allah tidak lindungi, dia akan gugur. Khalaqal insana min 'alaq, menunjukkan kelemahannya, ketergantungannya, ketidakberdayaannya. Setelah itu apa? Iqra, baca. Jangan diam aja kalian, jangan pasif. Renungkan. Wa rabbukal akram, sesungguhnya Tuhanmu yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan berbagai macam pengetahuan bagi manusia melalui perantaraan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan manusia segala apa yang mereka tidak tahu sebelumnya. Kalla, tapi sayang, sungguh sayang, ternyata manusia begitu menjadi kaya, mampu mulai sombong di hadapan Allah. Innal insana la yatgha. Sungguh manusia benar-benar amat congkak dan melampaui batas. An ra'ahu istaghna, karena merasa dirinya nggak butuh lagi sama Allah Ta'ala. Jadi kita lihat pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan asal usul manusia bukan dari tahap awalnya, tapi tahap berikutnya, untuk menjelaskan betapa lemahnya manusia. Lalu Allah terangkan juga dalam surat At-Tin, ya, ketika Allah ciptakan manusia pertama kali diciptakan dalam kondisi yang baik, sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi ulah perbuatan manusia, ya, yang tidak bertanggung jawab, yang membuat dirinya jatuh. Tadinya fi ahsani taqwim, karena ulah perbuatannya tidak layak lagi duduk di atas, Allah jatuhkan ke bawah. Padahal dia merupakan manusia yang menerima anugerah dari Allah. Semua manusia pertama kali diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang betul-betul fi ahsani taqwim. Baik yang bapaknya nabi, yang bapaknya ulama, yang bapaknya juga seorang penjahat, anaknya keluar ke dunia fi ahsani taqwim. Fitrahnya masih dalam keadaan suci. Tapi sayang, sungguh sayang, manusia yang tidak menjaga dirinya, yang tidak bersyukur pada Allah, tidak beriman padanya, tidak bertakwa, dia menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Wal iyadzu billah. Nah, dari sini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, telah menciptakan kita dari asal usul yang begitu rendah, kemudian memuliakan kita. Di antara kebanyakan makhluknya memberikan kita akal, kemudian diturunkan kitab sebagai pedoman hidup, lalu Allah utus Rasulnya. Tapi apakah manusia menghormati Allah? Sama sekali tidak. Mereka beranggapan kembali kepada kitab Allah, kembali kepada masa lampau yang sudah tidak relevan lagi. Jadi mereka beranggapan ilmu Allah sama dengan ilmu manusia. Padahal ilmu manusia dari hasil penelitian, kajian, bisa saja tercemar oleh hawa nafsu, sedangkan ilmu Allah menyatu dengan zat yang tidak pernah terpisah. Dia mengetahui yang lalu, yang kini, yang akan datang, sama, tidak berbeda. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana Allah memuliakan manusia. Bagaimana Allah memuliakan manusia dari asal usulnya, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari tanah yang dikeringkan, kemudian anak keturunannya diciptakan dari sperma yang merupakan saripati tanah. Lalu Allah muliakan dirinya. Kalau kita lihat diri kita, kita bandingkan dengan tanah yang merupakan asal usul kita, nggak ada kemiripan. Betul nggak?
Seperti durian tumbuh di satu tanah, pohon buahnya. Kita bandingkan durian sama tanahnya, ada mirip nggak? Baunya? Beda. Beda. Rasanya? Beda. Beda. Bentuknya juga tidak sama dengannya di tanah. Tapi kenapa manusia masih ingkar pada Allah? Oleh karena itu yang ingkar, dia yang akan menanggung kerugiannya. Yang bersyukur dia akan menerima tambahan nikmat dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, setelah manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, diangkat sebagai khalifahnya, diperintahkan tunduk kepada Allah, ternyata banyak justru yang mengulangi lakon iblis. Diperintahkan sujud, menolak untuk sujud kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Adam hanya merupakan apa? Batu ujian. Kita menolak untuk sujud kepada Allah, menerima petunjuk Allah, mentaati perintahnya. Kesombongan ini akan terus menggelayuti dirinya, menguasai kalbunya, sampai dia tidak berdaya. Dengan datangnya azab dari Allah, baru dia menyadari bahwa selama ini dirinya tertipu. Ada seorang penguasa yang dahulu dielu-elukan. Setiap ada angket suara di DPR, suaranya 99,9%. Yang satu ini hanya untuk menunjukkan ada oposisi. Jadi abstain juga diperintahkan oleh yang di atas. Subhanallah. Tidak lama kemudian, ketika dia sampai di puncak, terjatuh dari kekuasaannya, masuk di penjara. Begitu masuk penjara, dia merasa dirinya ternyata yang dulu merupakan macan yang gagah berani, ternyata macan kertas yang kena air langsung rusak. Dia menyesal, waktu sudah berlalu, usia sudah tua, coba dulu dia memerintah dengan penuh keadilan untuk rakyatnya. Akhirnya hidup di dunia dengan putus asa. Dan saya kenal seorang menteri pada era Soeharto. Menteri ini pada tahun 70-an lah, tahun 60 sekian 70-an. Amir Mahmud. Ingat nggak? Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud. Itu kalau kita lihat, hampir setiap hari di TVRI, pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud. Saya bertemu beliau, ketika beliau sudah pensiun, di Besi Sunda Kelapa. Naik Volvo yang tua, jalan juga tersiok-siok menuju masjid. Saya bilang, kemana kegagahan Pak Amir Mahmud dulu? Sikap yang tegas. Ternyata begitu tua, tidak berbeda dengan orang-orang yang tua renta dari kalangan yang lain. Oleh karena itu, kemana kita akan pergi pada akhirnya? Fa'aina tadhhabun. Kita berasal dari Allah. Juga bergantung kepada Allah dalam seluruh hidup kita, pada akhirnya kita akan kembali pada Allah. Maka marilah kita semua, baik rakyat biasa, para ustadznya, para pejabatnya, sipilnya, begitu pula TNI-nya, kepolisiannya, mari kita kembali segera kepada Allah sebelum datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan akhwat pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik, wala'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Totong. Ya, kita akan jumpa lagi pada hari Selasa depan. Saya Muhammad Krishna, Neza, Chandra, Bima, kemudian juga ada Hafiz, kemudian juga Anis Mualim, Fahri, dan Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.